Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Veladin Wana Firdaus dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 34. Hari ini saya akan menjelaskan perkembangan iptek di bidang pertanian atau revolusi hijau. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apakah revolusi hijau itu? Revolusi hijau merupakan sebuah usaha dalam mengembangkan teknologi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi ini dengan kata lain mengubah pertanian yang sebelumnya menggunakan teknologi tradisional menjadi pertanian dengan teknologi modern. Tahu nggak sih kalian bagaimana sejarah revolusi hijau? Perkembangan revolusi hijau berawal setelah Perang Dunia I selesai. Perang Dunia I menyebabkan rusaknya banyak lahan pertanian di Eropa, sehingga mengancam produksi pangan saat itu. Pada abad ke-18, seorang ahli ekonomi asal Inggris, Thomas Robert Malthus, mengemukakan teori yang menggemparkan dunia, teori yang dikenal sebagai teori Malthus, yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akan cepat dari pangan itu sendiri. Teori ini juga menjelaskan bahwa suatu saat nanti harga pangan akan semakin mahal karena jumlah penduduk yang semakin banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan yang ada di bumi. Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan mengikuti darat ukur 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan tumbuhan mengikuti darat 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Hasil penelitian ini adalah hal yang melatar belakangi revolusi hijau dunia. Revolusi hijau menjadi proyek untuk meningkatkan jumlah produksi pangan di negara-negara dunia. Munculnya berbagai pencarian bibit unggul dan pengendalian jumlah penduduk dilakukan atas penelitian teori ini. Nah, berdasarkan pada penelitian Malthus, dunia menyikapi dengan melakukan banyak penelitian di bidang pangan. Salah satunya dipelopori Ford Foundation dan Rockefeller Foundation. Lembaga-lembaga tersebut melakukan penelitian di negara-negara berkembang seperti Meksiko, Filipina, India, dan Pakistan. Lalu, bagaimana revolusi di negara kita Indonesia tercinta? Apa yang dilakukan Indonesia terkait dengan revolusi hijau? Sebagai negara agraris dengan jumlah penduduk yang banyak, tentunya Indonesia tidak mau ketinggalan dalam memaksimalkan hasil pertanian. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada masa Orde Baru sejak dilaksanakannya Pelita 1 di tahun 1969, revolusi hijau diterapkan dan fokus pada peningkatan hasil pertanian, yaitu beras. Pelaksanaannya terbagi menjadi 4 program. Yang pertama, intensifikasi pertanian. Cara ini diterapkan dalam bentuk panca usaha tani, yakni pemilihan bibit unggul, pengaturan irigasi, pemupukan, teknik pengolahan tanah, dan pemberantasan hama. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian. Langkah ini merupakan perluasan area pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan. Contohnya, seperti pemanfaatan hutan, lahan gambut, atau padang rumput untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Yang ketiga adalah diversifikasi pertanian. Ini dapat dikatakan sebagai mengalokasikan sumber daya pertanian ke beberapa aktivitas lainnya yang menguntungkan baik secara ekonomi atau lingkungan. Contohnya, menanamkan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan atau memelihara beberapa hewan ternak dalam satu kandang. Yang keempat, yang terakhir adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan sebuah usaha meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbarui segala hal terkait pertanian. Misalnya, memperbaiki sawah, tanda hujan menjadi sawah irigasi. Dari melaksanakan 4 program di atas, India berhasil memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Di Filipina, revolusi hijau mengalami perkembangan lebih pesat dari India. Indonesia juga tidak mau kalah loh. Negara kita berhasil menjadi negara swasembada beras. Revolusi hijau adalah jawaban dari semua persoalan yang dihadapi dunia. Revolusi hijau membawa dampak positif seperti yang saya paparkan di atas. Namun, ternyata tidak hanya berdampak positif saja. Mengapa bisa begitu? Ternyata, lambat laun kerusakan ekologi seakan tak terhindarkan dan produksi pangan kembali menurun, serta ongkos pertanian cenderung meningkat. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan produksi tidak lagi efisien dan menurunkan minat masyarakat dalam sektor pertanian.
Dampak negatif lain dari perkembangan dan penerapan revolusi hijau, yang pertama, musnahnya organisme penyubur tanah. Yang kedua, kesuburan tanah menurun dan tanah menjadi tandus. Yang ketiga, tanah mengandung residu akibat endapan pestisida. Yang keempat, hasil pertanian mengandung bahan kimia pestisida. Dan yang kelima, ekosistem rusak dan tidak lagi seimbang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.